Oh, Mas Dika ya, Mas Dika udah backgroundnya aja keren ya, Mbak Nabila backgroundnya aja kayak matahari apa itu Mbak ya? Ya ini saya ini backgroundnya masih ini. Mbak Mas Ridho ini juga mana rumah apa ini Mas? Rumah di Jepang ya? Wah, asik ya. Ya, ya tok tenanan loh. Ini apalagi Mbak Nabila ini Mbak Nabila oh lagi di hotel ya? Iya lagi di hotel loh. Mbak Nabila ada dua, Elina sama Mbak Putri. Ya. Mbak Elina ini sedang di ya traveling kayaknya ya. Enggak, Pak Ustadz. Ini mah asli ruangan saya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di ilmu tauhid ya. Teman-teman silahkan untuk dicatat yang di resume yang baik. Nanti kalau PPT-nya insya Allah nanti di akhir ya perkuliahan tetap akan saya kasih sebelum atau sudah ujian. Jadi teman-teman yang di resume hanya yang di Zoom. Ya, tapi ujiannya nanti adalah ujian yang di materi kita yang seperti ini. Supaya teman-teman bisa menyimak. Tapi yang terpenting lagi bagi saya adalah insya Allah lah kalau teman-teman rajin masuk ya menyimak, insya Allah mah nilainya baik itu. Tapi yang lebih kita harapkan lagi adalah nilai ini yang kemudian kita bisa sampaikan gitu. Karena Mas Imam ya, Mas Diga dan lain-lainnya, saya tidak mengatakan jenengan beruntung, tapi saya tahadus bin nikmah gitu, Mas Ridwan dan sebagainya, Mas Raffi ya. Mas, ya, nggak apa-apa ini baru belajar uh, itu apa gitu. Bahwa apa yang saya sampaikan itu not only materi, tetapi ini berbagai pengalaman yang karena memang kebetulan saya sendiri juga bergerak di dunia dakwah sudah lama. Ya, dan juga di dunia pelatihan motivasi itu lama. Maka saya combiningkan itu. Artinya bahwa harapan saya justru teman-teman sekalian sharing kita itu menghasilkan output yang baik gitu. Karena saya tidak bisa memantau nanti misalnya di fikih ibadahnya, sholatnya, ketauhidan dan lain sebagainya, maka kita sharing ini bagian dari ilmu yang mudah-mudahan saya doakan betul. Saya dan teman-teman itu sedikit banyak bisa mengamalkan. Bahkan salah satu cara misalnya saya, alhamdulillah dulu di pesantren, lumayan lama ya 7 tahun itu kadang nggak paham juga. Tapi amalan apa yang kemudian tetap kita jalankan saat itu? Pokoknya saya percaya tidak percaya, saya pokoknya kirimin doa itu para guru-guru para ustaz-ustaz itu. Alhamdulillah di dalam perkembangan itu setelah S1 keluar dari pesantren, S2, ini toh yang maksudnya dulu di pesantren. Allah kasih paham setelah itu. Bahkan kemudian Allah perjalankan tuh di lembaga-lembaga yang kadang kita merasa kurang kompeten, tapi karena keberkahan itu Allah tuntun kita ada di situ. Nah, itu yang luar biasa. Ya. Kita enggak tahu Mas Yardan, Mas Ratna ya. Nanti jadi apa? Mungkin merasa kurang kompeten, tapi bisa jadi Allah perjalankan itu. Udah hakim agungnya Pak Ratna. Allah kalau sudah mengendaki, jadi. Nuzulul nanti ketua avokat Indonesia. Oh, bagian timur, tengah, dan seterusnya. Puspita Arum, nanti enggak jadi avokat, tapi kamu jadi pengusaha sukses Indonesia. Innama amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Nah, kira-kira di situ. Nah, jadi apa yang kemudian ingin kita sharingkan pada kesempatan ini, ilmu tauhid itu membias pada perilaku-perilaku selanjutnya. Ya, kayak Mas Muhammad Rizki Al-Ghifari ini ya. Ya, belakangnya ini apa Mas? Eropa ya. Ya, backgroundnya mana tuh? Eropa kah? Ya, itu tahu. Tapi kita berkeinginan ke sana, termasuk saya. 2006 dulu saya sudah ingin sekali ke Eropa. Allah belum perjalankan. Paling tidak Allah perjalanan 2010 tidak ke Eropa ya sudahlah sebelahnya Australia. Nah kita masih pengen tuh ke Eropa. Nah itu mimpi-mimpi baik lah saya kira. Ya seperti Mas Diga, Van Govan. Ini kan backgroundnya adalah universe, ya keliling dunia. Nah, itu ya nanti insya Allah lah teman-teman Fakultas Hukum nanti temu alumni ya nanti di depan apa di ya siapa tahu di ruang konferensinya di Harvard University sana atau di Fakultas Law ya di Harvard atau di bagian Eropa mana di Oxford lah di mana itu kan keren tuh ya. Ya mungkin nggak semuanya. Misalnya dari 72 ini yang temu alumni ada 5 atau 10 yang ikut international conference kan lumayan ya kan gitu cara-cara. Oke, kita lanjut ya teman sekalian ya.
Jadi kalau ada tanya silahkan langsung raise hand apa-apa atau di ini aja. Saya ingin kita lanjut dulu di materi yang kedua, di Islam sebagai pedoman hidup, karena kita mengacu pada apa namanya ilmu tauhid. Jadi Islam, mengapa agama sangat penting? Karena agama merupakan sumber moral, ya. Agama menjadi petunjuk kebenaran dan menjadi sumber informasi metafisik dan juga memberikan bimbingan rohani bagi kita semuanya di dunia ini. Nah, akidah tadi itu, keyakinan itu untuk dibenarkan oleh kalbu kita. Pak Rahma, Mbak Ridwan, Mas Ridwan, Mas Raffi, ya. Akhlak itu bagian dari tingkah laku, tabiat yang membenarkan itu. Sikap yang melekat pada diri kita sendiri. Contoh misalnya ya, Mbak Rahmatus Syahrul Afiyah misalnya. Datang misalnya, Mbak datang ke rumah saya gitu. Begitu di depan rumah saya kaget itu. Boy, wah itu. Oh astagfirullah. Ada yang lain misalnya Mas Ridwan, bukan astagfirullah. Kakek misalnya kayak gitu ya. Nah, itu refleks itu akhlak. Ya, Mas Raffi naik motor tuh. Ya, dari Kaligawe Misula menuju Demak misalnya. Nanti dari belakang kecepret itu air rop lalu kena motornya atau kemudian kena mobilnya. Apa yang dikatakan? Nah, itu termasuk akhlak. Kalau dikatakan astagfirullah dan seterusnya atau kemudian ganti memaki itu. Jan gitu ya. Cok dan seterusnya itu kan jalanan-jalanan itu. Nah, refleksi sesungguhnya apa yang dikatakan Mas Raffi, dikatakan Murtaza, Mbak Rahmatus Syahrul Afia, ungkapan-ungkapan itu sesungguhnya mengidentikan akhlak karena diekspresi dari dalam kolbu. Itu. Jadi, oh Anda itu dia miso-miso itu akhlaknya mulia, tinggal misunya ke siapa juga, gitu. Kalau ada nenek kakek naik sepeda ontel ya dari kampus Kaligawe itu ya menuju kemudian entah ke barat ke Johar, kota lama di Semarang atau kemudian ke timur ke Geno, lalu kemudian justru disalib dengan kencang dan apalagi kemudian dibentak karena kemudian seakan jalannya agak di tengah gitu. Nah, itulah akhlak, kapasitas itu yang menunjukkan kita. Dan saya berharap kita semua, termasuk saya, teman-teman memupuk akhlak itu dengan perlahan, nanti sampai akhir. Termasuk akhlak kita kepada Allah. Jadi dengan demikian maka kita pikirannya juga tetap sehat, akidahnya tepat gitu ya, dan perilakunya tetap. Nah, di sini teman-teman sekalian, ketika kita membincangkan tentang ilmu tauhid ini, maka kita berbicara tentang iman. Kita berbicara tentang tauhid. Kita berbicara tentang akidah. Kita berbicara tentang keutamaan perilaku dari para nabi dan juga para sahabat yang mengimani Allah, yang mengimani Rasulullah. Bagaimana kemudian cara-cara mereka kemudian menjauhi dari dosa dan maksiat, ya. Tentu seperti kemarin itu, ya. Apa tuh? Yang kemudian ada yang berkomentar terhadap para santri yang ngapalin Quran seakan kemudian anti dengan musik. Nah, itu hati-hati juga. Ya alhamdulillah kan sudah meminta maaf dan seterusnya. Di dalam perilaku ini apa artinya? Bahwa kita saling mawas diri. Karena setiap orang punya perilaku yang berbeda, tapi kita pun bisa kemudian mencoba meniru Nabi. Nabi ketika dengan budak, tetap menghargai para budak. Bilal bin Rabah. Ketika dengan para saudagar, Khadijah, dengan Utsman bin Affan, beliau kemudian berperilaku di sebagaimana para saudagar kaya raya. Nah, kita konteksnya di situ ya, Mas Ridwan ya. Kalau sama anak kecil ya bersikap kayak kecil gitu. Sama ibu-ibu, mbok-mbok ya anak mbok-mbok gitu ya. Gitu. Ya, Mas Muhammad Wiki dan lain-lainnya. Good. Ini beberapa yang kemudian kita bisa lihatkan di dalam tampilan. Kita sudah mendekati, masih ada 15 menit. Nanti kita bisa mendialogkan dan juga menambah materi kalau masih berkembang. Termasuk tentu beriman kepada apa? Allah itu menciptakan orang-orang tertentu dengan karomah, dengan kemuliaan-kemuliaan. Nah, ini berbicaranya nanti agak tinggi, ya. Tapi saya kira tidak tepat kalau kemudian kita bahas tentang bagaimana kemuliaan itu. Prinsipnya adalah teman-teman sekalian, kalau kemudian ingin keyakinan kita itu meningkat seperti Mas Rizkiawan, ya, Mas Muhammad Haizbullah. Ini kan dari wajah nih sama-sama gantengnya nih. Tapi nanti kan nasibnya juga masih berbeda juga, begitu kan? Dan sebagainya. Nasib yang berbeda tentu Allah yang menghendaki, tetapi kita berhak untuk mengubahnya. Dengan cara apa? Dengan melakukan hal-hal yang juga luar biasa. Kuncinya adalah kalau mas khairul lakum
Mas Hizbullah, Mas Rizky, Mas Rizkiawan ingin ya naik step ke level yang lebih baik, maka perilakunya juga dinaikkan lebih baik. Karena Allah sendiri suka dengan perubahan itu. Gitu ya. Nah, oke. Good. Ada yang mau di-sharingkan? Dan 8:10. Nanti kita bisa masuk ke yang selanjutnya. Monggo. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh ya, Mas Izin bertanya. Muhammad Qasam, tafadhol. Tafadhol, please. Ya, izin bertanya, Pak. Tadi kan sempat menyinggung bid'ah ya di awal. Saya Iya, mau iya. bertanya kan, ada orang yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Sedangkan di Indonesia ini mayoritas mengadakan dan mengikuti Maulid Nabi tersebut. Apa argumentasi atau ya argumentasi orang yang ikut dalam Maulid Nabi yang mengadakan Maulid Nabi ini bahwa Maulid Nabi ini boleh, tidak bid'ah. Dan apa sih indikator-indikator dari sesuatu itu dikatakan bid'ah itu seperti apa, Pak? Sekian, Pak. Terima kasih. Iya. Ini kalau kilo ini 1 kuintal pertanyaan beratnya ya. Oke, tapi sebelum ke sana, Mas Kosyam, saya boleh nanya sedikit ya sebelum we jump up gitu ke menjawab itu atau sharing lah ya, kita sharing. Kira-kira Mas Kosyam biasa mengikuti ritual peringatan Nabi atau enggak? Iya, Pak. Kira-kira apa Ya. yang dirasakan apa? Ya, Adakah itu kan dua ya? Adakah hal yang negatif di situ ataukah hal positif yang jenengan rasakan? hal positif, Pak. Isinya hal positif. Mengingat perjuangan Nabi terutama ya. Oke. Itu sih, Pak. Ada yang negatif? Nggak ada. Nggak ada. Oke, good. Jawaban ini sesungguhnya juga memberikan satu bentuk help answering ya terhadap pertanyaan tadi. Seringkali kemudian kita berbicara tentang yang formalistik, white and black boleh dan tidak, bid'ah dan tidak. Melupakan sebuah esensi. Pertanyaannya adalah ketika Rasulullah masih hidup, perlukah kemudian Rasul itu diperingati maulidnya? Dan itu nanti ada pertanyaan lain lagi. Kan tidak perlu karena Nabi ada gitu. Makanya kita ini ya kayak Mas Rizkiawan, wah dengan kumisnya yang keren gini ya, Mas Aris Fuadnan ya dengan wajah yang sangat bijaknya begini, ya atau kemudian Muhammad Rizky Ghifari ini dengan visi-visi traveling tour ya travelingnya apa namanya kayaknya terlalu mudah kita itu menyatakan itu salah perilaku yang kemudian tidak memberikan manfaat. Contohnya seperti ini, gampangnya. Sebelum kepada kalau Rasul kira-kira dari lahir sampai meninggal dunia, ya itu dijaga oleh Allah atau tidak? Maksum, dijaga oleh Allah. Nah, kita manusia itu tidak dijaga Allah. Saya ingin jawaban sebelum ke situ. Kemarin itu kita memberikan Budai Award. Ya, Budai itu budaya akademik Islam ya, Unisila ya. Ada ya kemarin taruh ya. Oke, good. Kemarin tahun ini siapa yang bisa jawab yang mendapatkan Budai Award dari Unisula? Siapa? Ketua BWI, Badan Wakaf Indonesia, siapa? Prof. Muhammad Nuh. Itu dapat Budai. Dalam proses ketika mencari, karena kebetulan saya tim untuk juga memilih itu, ada sekitar 8-10 tim, saya termasuk itu, mendiskusikan kenapa kemudian Budai ini lebih cenderung sebenarnya diberikan kepada yang sudah meninggal dunia. Ada beberapa kriteria di Indonesia ini tokoh-tokoh gitu ya, termasuk yang menjabat struktural di pemerintah. Tapi kemudian tidak diberikan kepada mereka masih hidup. Khawatir gitu ya, nanti di akhir perjuangannya lalu nggak baik kan gitu. Contoh misalnya Pak Muhammad Nuh ya, yang nggak usah Pak Muhammad Nuh lah, yang sedang jabat itu dipilih.
ternyata nanti secara politis melakukan hal yang tidak baik ya, misalnya korupsi dan lain sebagainya kan jadi budaya imut tercederai kan gitu. Nah Rasul itu sampai meninggal enggak, maka maulidnya itu diperingati, bukan haulnya telah meninggal dunia. Itu pertama. Yang kedua, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Orang bermaulid itu bersolawat. Bersolawat kepada Rasul itu kemudian juga sebagaimana perintah tadi itu. Nah, bagaimana lalu yang ini agak ilmu dakik banget ya. Indikator tentang yang bid'ah dengan yang tidak gitu. Sebenarnya saya contoh bahwa di zaman Nabi kan tidak ada maulid. Ya Nabi masih hidup. Kalau masih sebuah butuh pertanyaan, tinggal nanya Nabi aja. Maka seperti Mas Ghifari dan ini kita yang sekarang ini masih mau sholat, masih mau memeluk Islam. Kita jauh dari Rasul saat itu. Itu wis piro-piro. Ya maaf yang tidak terlalu paham Jawa. Sudah begitu bagus lah. Ya. Nah, kaitannya dengan masalah bid'ah terlalu banyak. Ini teman-teman kita pakai apa ini? Pakai Zoom. Model belajarnya apa ini? Kuliah kita. Ya, Mas Rizky, kita kuliah atau halakoh ini? Mahasiswullah. Kita pakai via apa ini? Di zaman Nabi, halo? Zoom. Pakai Zoom. Via Ini Zoom. model metode pembelajaran apa? Halakoh di sahabat-sahabat Nabi yang di masjid itu atau enggak? Enggak kan? Kuliah ada di zaman Nabi. Enggak ada. Enggak ada. Ya, majelis taklim ada. Ibu-ibu itu di PKK di majelis taklim, masjid-masjid itu ada enggak di zaman Nabi? Bisa bid'ah semua itu. Enggak ada. Ya artinya beginilah, kita enggak sangat anti bid'ah, tapi juga tadi betul pertanyaannya Mas Kosam. Apa sih kira-kira supaya kita tidak terjebak dengan bid'ah? Bid'ah itu paling mudah adalah ketika kita mengadakan pada wilayah yang mahdoh, ibadah yang mahdoh. Contoh, Mas Rizkiawan sholat subuh 3 rakaat. Bid'ah enggak itu? Oh, bid'ah itu, bid'ah. Nah, sekarang kalau Mas Kosam itu pakai kunut atau tidak? Bid'ah atau enggak? Tidak, Pak. Tidak. Enggak pakai kunut? Enggak. Kalau pakai kunut, bid'ah? Enggak. Kalau pakai kunut? Enggak. Kalau enggak pakai enggak kunut? Bid'ah dulu. Nah, berarti apa? Karena itu wilayahnya sunnah. Gitu. Kunut itu sunnah. Enggak dijalankan enggak apa-apa, dijalankan juga baik begitu. Gitu. Oke, another side. Contoh lagi. Kalau misalnya Mas Diga sebagai pakar hukum, apaan Indonesia kita ini Direktur Jenderal Umroh dan Haji baru. Umrohnya masa kita haji nunggu 20-30 tahun kan untuk yang Jawa Tengah ya, 28 tahun. Masa cuma setahun sekali, kita adakan dah setahun 2 kali haji. Berani? Itu bid'ah itu kalau ngadain haji 2 kali. Ya, atau Mbak Nabila udah nggak usah haji itu ya nggak usah harus di Mekah, enak aja orang Mekah kaya-kaya. Kita di Jawa ini, di Indonesia boleh haji. Terus kabarnya itu bid'ah itu. Ya. Kabarnya di mana masjid itu ada itu, Masjid Agung Jawa Tengah itu punya Ka'bah di utaranya itu. Nah, maka indikatornya tadi yang mahdoh itu jangan puasa Ramadan, ya jangan 32 hari. Sholat 5 waktu itu mahdoh. Contoh yang paling ekstrim adalah maaf ya, kadang saya itu risih juga teman-teman itu. Risihnya bukan apa-apa. Karena persoalan habis sholat salaman dan tidak, itu teman-teman terpecah itu. Wah bid'ah ini habis sholat kok salaman. Nah, saya kemarin Mas Rizky habis sholat kebelet buang air besar, kira-kira langsung keluar atau ditahan sampai terakhir keluar semua orang dari masjid, Mas Rizky? Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung buang air besar enggak? Sudah kebelet dari rakaat yang pertama tadi. Iya. Langsung kan ke belakang kan? Kenapa? Karena Ya, sholat langsung. itu. Iya langsung. Nah sekarang maknanya sholat itu adalah iftitah bitakbiratul ihram ya, dan kemudian waktu di apa ditutup dengan assalamualaikum. Begitu assalamualaikum sudah terserah mau BAP, mau salaman, mau macam-macam gitu.
Ya, nggak usah ditarik, Rasul tidak salaman saat itu dan lain sebagainya. Nanti terlalu ini sensitif sosial religius kita itu ya. Artinya apa? Begitu selesai sholat udah terserah mau salaman mau enggak itu enggak ada masalah. Gitu. Salaman oke, enggak juga enggak apa-apa. Tadi Mas Rizky habis sholat, assalamualaikum langsung ke toilet aja, enggak masalah kan gitu. Mas Hizbullah habis assalamualaikum buka WA boleh enggak? Boleh, nggak ada masalah karena sudah selesai sholat. Nah, kalau kemudian Mbak Nabil Putri atau Mbak Nabil Ellen dan Mas Diga pas sholat buka WA, itu yang nggak boleh. Buka asik ada pesan nih. Ya, itu yang nggak boleh karena lagi sholat. Gitu ya. Oke, ada lain? Udah ada, saya tambahkan sedikit materinya ya. Masih ada 10 menit, nanti biar teman-teman bisa istirahat. Habis ini ada kuliah lain enggak? Ada ya? Ya, nanti biar bisa. Gitu ya, Mas Kosam ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, thank you. Syirik ya. Ya, baik. Secara cepat ya, saya ini masih ada satu slide. Maaf ya, voice-nya. Saya share. Good. Ya, ini syirik kita. Ada macam-macam, nanti bisa di-shoot lebih dalam. Jadi menjauhkan dari perbuatan syirik dengan cara membentengi diri. Ya, oke. Beberapa hal yang tentu bisa kita lakukan, ya faktor-faktor yang menyebabkan syirik. Maka teman-teman kalau berniat kaya nggak apa-apa, saya dukung. Ya Mbak Putri, Mbak Rahmatus Syari, saya ingin kaya Ustaz, dan supaya apa? Tidak kufur nikmat. Oke, good. Ya, saya ingin pinter. Supaya apa? Saya lebih meyakini Allah Maha Agung dan Allah Alim, Maha mengajarkan. Good. Ya, maka ayo bersama-sama lebih maju. Jangan banyak ngeluh. Ngeluh boleh sesekali, tapi jangan terlalu sering. Ya, ini materi tauhid karena kita punya Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Apalagi di zaman sekarang gitu. Ya, wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun adzim. Ini Luqman. Kalau boleh saya katakan misalnya saya Luqman kepada anak-anak saya di Fakultas Hukum ini. Ya, ingat ya. Jangan engkau bersekutukan Allah karena itu zulman yang besar. Allah itu punya sifat Maha Penyemburu. Jangan pernah engkau semburukan Allah. Ya, pagi-pagi ya siapa misalnya yang belum tak panggil dari tadi, misalnya Mas Rizal ya, Mas Robi sudah ngisik-ngisik motornya, mobilnya dicuci-cuci, padahal belum wudhu. Jangan. Mbak Nadia bangun tidur, jangan lihat wajah dulu di cermin, wudhu dulu, gitu ya. Nanti terus kemudian ngelus-ngelus jam tangannya, ya Allah, Allahu Akbar, lupa, waduh jamnya keren nih, sampai kemudian sholatnya ini dan seterusnya gitu ya. Itu yang kemudian penting. Jadi la syirk la tusyrik billah inna syirk la dzulmun adzim. Ini kemudian menjadi titik tekan kita di dalam konteks ini. Jadi ada syirik kecil, qauli fi'ali. Saya ngajar ya Bu. Muhabbah ya, ada niyah. Ada qauli, ada qalbi. Ya, jadi tadi yang syirik besar tuh ya doa. Tadi loh di Kemukus ya Mas Yardan ya. Niatnya aja sudah syirik ya. Ini nanti kita lihat di bawah langsung ya. Oke. Nah, ini maaf nih, ini berdoa ya. Ini saya cepetin aja lah, nanti agak sensitif. Nah, seperti ini aja lah yang nodap ya, tidak ada keraguan. ini ini lihatnya jangan dalam perspektif budaya ya.
Mas Reza ya, Mas Raden Syahrul ya, Firmansyah. Konteksnya adalah pada taraf kesyirikan gitu. Dalam pengertian apa? Ini diberikan kepada yang menungguin ya, ini sesajen gitu. Dalam konteks kemudian bersyukur sapinya disembelih lalu dinikmati masyarakat bersama itu tidak apa-apa. Tapi bahwa kemudian di laut itu ada yang menunggu kalau tidak dikasih sesajen kita akan celaka itu yang nggak boleh. Ya, Mbak Nabila Dwi ya, sehingga harus kemudian sapi atau kerbau harus kemudian makanan ini dan itu sesajen itu eman-eman. Nanti teman-teman salahkan kalau meneliti di Bali betapa kos untuk kemudian sesajen itu luar biasa dan itu mengakibatkan ketidakseimbangan di keluarga ya. Bagus itu kayaknya untuk diteliti ya sebagai kalangan akademisi gitu ya. Oke. Nah, syirik ketaatan ya. Ini boleh enggak kuburan? Kalau kemudian teman-teman itu, ini penting untuk saya sampaikan walaupun agak pahit. Kalau teman-teman itu berdoa meminta kepada yang di kuburan itu enggak boleh. Tapi kalau mendoakan yang ada di kubur karena juga memiliki keteladanannya baik lalu meminta kepada Allah itu masih boleh. Karena kita meminta kepada Allah lalu dengan nuansa di makam supaya kita mengingat meninggal dunia. Ya, Mas Rifki ya. Jadi jangan sampai kemudian kita terjebak ziarah berarti syirik. Jangan dulu. Kalau dia mendoakan orang tuanya di kuburan itu, mendoakan gurunya yang kebetulan sudah di situ, atau orang yang sudah memperjuangkan misalnya Sunan Kalijaga, ya Sunan Kudus yang memang memperjuangkan Indonesia, atau Sunan Gunung Jati yang dulu berperang merebut Jayakarta, dan itu kemudian kita mengingat perjuangannya, tidak masalah. Seperti G30 SPKI kemarin kemudian kita berziarah di makamnya para jenderal Ahmad Yani dan lain sebagainya, 9 jenderal yang saat itu diculik oleh PKI. Kan mengingat perjuangan-perjuangan itu. Kita mendoakan, tapi jangan meminta kepada ahli kubur. Ahli kubur itu udah susah. Dengan nasibnya di kuburan, jangan ditambah lagi dengan permintaan kita. Gitu ya. Ya Mas Ainon ya, kalau minta jangan di kuburan, minta ke Allah. Kalau tempatnya di kuburan tidak apa-apa, tapi jangan meminta yang ada di kuburan itu. Mbak, kalau nyuwun togel ya nomornya, nah itu yang nggak boleh. Ya, ya Mas Raditya Syahrul, kalau pengen jodoh semua ayu Mbak, oh dicolong kain kafane bareng malah jauh sekali itu ya. Jadi itu yang penting meluruskan itu. Perilakunya hampir sama, tapi kebatinannya akan berbeda. Oke. Sebentar ini ada dua yang baru masuk. Menurbiullah Rabbi Rahmati. Ya, mungkin sinyalnya tadi ya, yang bolak-balik. Oke, jadi teman-teman sekalian, apa yang kemudian menjadi kita ingin sharekan di dalam konteks ini adalah tadi syirik itu bisa dari lisan, ya jangan sampai bersumpah. Saya tidak mencuri. Nanti kalau saya mencuri, saya akan kena halilintar dan sebagainya itu jangan bersumpah apalagi pada orang tua. Kalau tidak sangat penting. Kamu berani bersumpah tidak berzina. Nah, seperti itu. Ya, kamu berani bersumpah bahwa memang kamu inilah gitu ya, tidak yang membunuh dia. Nah, kalau hanya sekedar benar kamu datang kemarin, sumpah aku datang. Nah, itu enggak usah. Kalau kamu enggak percaya sudah. Kalau percaya ya Mbak Rona, Mbak Rahma, monggolah gitu. Kalau enggak ya sudah. Saya termasuk menghindari yang bersumpah-sumpah itu. Terlalu mudah gitu. Seperti meramal dan mendatangi dukun. Ojo. Saya dulu itu Mas ya, contoh dikit lah gitu. Belum ke sini. Saya itu pernah laptop Apple saya itu hilang. Waktu saya masih di Semarang Barat, itu satpamnya rolipur Mas, 22. Habis jam subuh saya laptopnya hilang. Lalu ada yang nyaranin, udah sana ke tempat orang pinter. Enggak ah, udah biarin aja. Saya beli dari Australia saat itu 1.500 dolar, hampir 15 juta ya, yang MacBook Air itu. Sudah, tapi maksud saya begini, saya tidak ke tempat orang pintar, walaupun mungkin orang katakan orang pintar itu apa, mana, mungkin yang dukun kayak gitu. Daripada nanti kita percaya bahwa orang dukun itu yang bisa melacak dan sebagainya. Ya dilaporin polisi, enggak, sudah. Laptop itu udah, kayaknya orangnya butuh duit, mungkin mencuri 10 juta itu. Saya ikhlaskan gitu. Ya berat sih berat, tapi daripada tergade dengan syirik satu ya, lalu yang kedua juga suzon sama kepolisian misalnya, walah dilaporkan tak akeh malah orang balik itu kan ada kan gitu ya, ada ya, ya. Nanti teman-teman juga itu perlu husnudzon. Alhamdulillah ya di aparat pemerintah kita sekarang sudah semakin bagus ya gitu, ada CCTV-nya kan sekarang dilacak, ketemu gambarnya orangnya tapi belum ketemu pencurinya itu ya.
Oke, good. Sudah, ini tinggal beberapa menit. Nanti nggak tepat kalau saya panjang lebarkan, tapi nggak tepat juga kalau saya tidak tuntaskan sedikit. Masih bisa nggak ya? Nah ya, ria itu hal-hal yang kecil. Oke. Nanti insya Allah kita review di next-nya. Dari sini udah cukup ya. Nah, oke. Biar nggak terlalu panjang. Silakan ada 2 menit kalau ada yang mau di-sharingkan. Kalau nggak ada ya kita cukupkan. Oke, padat sekali ya materinya ya. Ya. Baik, kayaknya cukup ya. Nah, udah waktunya untuk ngopi-ngopi. Ya, Mas Hizbullah Adnan ya. Usianya berapa Mas Hizbullah? 18, Pak. Oh, 18 ya, alhamdulillah. Ya, pembawaannya Kurangin itu, Pak. Sama dia. Oh iya, kok tahu sampean? Iya. Baik. Mas Robi, usia berapa Mas Robi? Usia 18, Pak. Sama ya. Ini kayak mirip ini kayak saudara kembarnya Mas Ibu. Kacamatanya ya. Oke. Mas Noval Fahmi, salam ya. Mas Rifat dari tadi. Oke, enggak apa-apa lah, mudah-mudahan Allah ampuni. Ya, Mbak Nadia, Mbak Nabila, Mas Rizky Ramadan Sofa ya, dan semuanya Mas Rifki ya, Mas Rifki ya. Mas Rizky Ramadan dan semuanya teman-teman yang belum saya sebutkan satu persatu, tapi percayalah saya mendoakan teman-teman semuanya, insya Allah sukses semuanya ya, lebih baik lagi dan amin ya, setuju ya. Dan ingatlah bahwa orang-orang sukses itu pasti ada ujiannya ya. Nanti kalau sebelum sukses pasti ada ujian ya, struggling, you fighting ya, itu nikmati saja. Saya mengingatkan untuk saya juga jadi muslim itu paling enak. Kenapa? Karena inna ma'al usri yusra. Itu diulang lagi enggak itu, Mas Rifki? Diulang ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Itu 2 kali. Artinya apa? Itu ada yusra, itu gampang. Itu dia tidak tentu makrifat. Tapi kalau inna ma'al usri usron itu pakai al itu pakai makrifat. Artinya satu. Jadi yakinlah bahwa ada satu kesulitan sedang menunggu 2 kemudahan. Jadi kalau Mas Falrosi pagi ini ada 2 kesulitan, maka yakinlah bahwa Allah sedang ya memberikan tungguan 4 kemudahan. Nah, seringkali kemudian kita tidak cukup sabar menanti sampai 4 kemudahan tadi. Kalau kemudian kita sudah mudah, maka kita bersyukur sehingga urusan yang lain juga makin dimudahkan. Dan percayalah bahwa Allah alim, bahwa Allah maha membantu. Saya kira itu ya teman-teman sekalian. Terima kasih for your attention ya. We hope that next meeting ya kita nanti via Zoom, nanti next meetingnya lagi baru kita insya Allah ketemu di Zoom video next Selasa depannya lagi baru kemudian kita via Zoom-nya ya. Insya Allah nanti UTS-nya mungkin di akhir awal atau pertengahan November mungkin ya, tapi nggak usah terlalu mikirin UTS karena teman-teman meresumnya nanti jadi pengganti UTS gitu ya. Asik. Baik, terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, sih. Makasih, Pak. Makasih ya. Makasih, Pak. Barakallah. Amin. Kasih, Pak. Oke. Amin. Amin. Bala.